Balai Prasarana dan Pemukiman Rakyat Sulawesi Utara saat ini sedang mengerjakan proyek TPA atau tempat pembuangan akhir. TPA Regional Mamitarang Ilo-Ilo Wori ini pada tahap pertama tahun 2020-2021 dengan pagu anggaran 154 miliar dan nilai kontrak 128 miliar. TPA Mamitarang ini rencananya akan menampung sampah dari 4 kabupaten kota yakni Manado, Bitung, Minut, dan Minahasa. Perkiraan sampah 1 juta kubik sampah dan akan diproses masuk dalam sanitasi landfill adalah residu untuk dijadikan listrik. Satu sekarang sudah 27% hari ini. Per hari ini 27%. Target kita mungkin tinggal 8 bulan pekerjaan. Jadi memang maksimal dalam 8 bulan itu kalau 70 sisa sekitar hampir 70%. Berarti per bulannya sekitar lebih 10 ya, hampir 10% lah. Tadi saya sudah sampaikan ke kontraktor, target per minggunya harus sekitar 2%. Nah ini sekarang, kondisi sekarang ini dari rencana yang dibangun 2 zona landfillnya ini, satu sudah mulai terbentuk, mungkin teman-teman sudah bisa lihat. Tinggal sedikit lagi, tinggal tanggulnya bagian ujung barat kayaknya ini yang tanggulnya tinggal dibikin. Dan sebentar lagi nanti mungkin target tadi diskusi dengan teman-teman mungkin 1 atau 2 bulan ke depan ini zona landfillnya yang 1 kolam ini udah bisa siap. Tapi memang belum 100%, sudah bisa tampak terbentuk. Nah itu kita akan menuju ke kolam yang baru. Tapi di kolam yang B-nya juga, yang kolam keduanya sebenarnya sudah ada sih. Tinggal dimatangkan saja. Jadi pekerjaan kita mudah-mudahan target untuk sampai Desember itu bisa tercapai. Mudah-mudahan teman-teman doakan juga supaya jangan cuaca. Karena memang mungkin teman-teman wartawan lihat sendiri kondisi sekarang ini kan cuaca sangat mengganggu karena alat yang naik ke sini memang sangat susah karena dia bagian bukit jadi ya mudah-mudahan dalam berapa bulan ke depan ini dengan galian ini cuaca hujannya agak kurang lah kalau bisa. Boleh tapi di malam hari saja. Boleh. Kalau target kita kan 1 juta kubik sih sebenarnya. 1 juta kubik untuk 2 tempat, 2 lokasi. 2 untuk perencanaan awal lah. Cuma kan ada perubahan desain sedikit karena terkait dengan perubahan anggaran. Bukan anggarannya dikurangi, tapi kondisi di lapangan yang memang kita lihat perencanaan awalnya memang tidak sampai ke analisa batu. Ternyata di lapangan teman-teman lihat semua bahwa ternyata bukan tanah saja yang kita dapati, batu lebih banyak. Sehingga kita review kembali desainnya. Yang target awalnya 1 juta meter kubik, dia sekarang bisa sekitar 600 sampai 700 ribu kubik. 6,5 hektar. Jadi kan memang dari awal perencanaan itu kan 8,6 untuk 1 juta itu. Iya. Iya, 8,6. Cuma karena perubahan review sedikit karena kondisi tekstur tanahnya ini dia cuma jadi 600 ribu. Nah itu jadi berkurang volume. Luasannya sebenarnya berkurang. Jadi kolam landfillnya tetap luasannya sih dari 6 menjadi 8,6 menjadi 6, berapa tuh? 6,5 itu memang luasannya sedikit berkurang. Berkurangnya kelihatan banyak, cuman dalamnya dia volumenya tidak terlalu banyak. Sehingga memang dari 1 juta itu berubah menjadi 600 ribu. Kita kurangi sekitar 4. Tapi memang supaya dia tetap fungsional ini, jadi kami targetkan tetap bangun lengkap dalam arti bahwa ada kolam landfill maupun lindinya. Kalau kita kurangi yang lain malah nanti tidak fungsional, tidak bisa dipakai. Mungkin tunggu lagi tahap kedua. Nah kami tidak mau, jadi kita tetap kurangi kolam landfillnya, tapi dia tetap fungsional, bisa dipakai langsung. Daripada kita kurangi yang lain, malah tidak bisa dipakai, masih kurang. untuk proses Memang yang masuk ke sini nanti ke kolam landfill itu seharusnya sisa-sisa dari sampah dalam bentuk residu. Makanya Pak Gub sekarang mungkin dengar kabar itu katanya sudah mau tanda tangan kontrak dengan swasta untuk pembangunan PLTS itu yang dilaporkan mungkin kemarin. Pak Gub kan sudah rencana untuk bikin PLTS. Nah dari PLTS itu yang dibakar sampahnya, baru dibuang ke sini residunya. Jadi kalau kapasitas ini sampah, kalau residu saja yang dibuang bisa sampai 20-30 tahun bisa menambah. Kalau sampah yang itu kalau orang buang semua sofa dan kursi dan meja dan 1 tahun bisa penuh itu.
52. Itu progresnya kan multi years Pak. Nanti tahun depan ada Dia dari tahun lalu. Multi years-nya 2 tahun, 2020 sampai 2021. Jadi 2 tahun, 2010-nya sudah dilaksanakan sudah. 2020 pagu kami sekitar, bukan pagu, kontrak. Uangnya sekitar 30 miliar. Nanti tahun ini tinggal sisanya berapa ya? 100 ya? Iya. Ya, yang lalu cuma sekitar 28 ya. Tahun lalu 28. Tahun ini 100. Jadi genap dia. Pas multi years 2 tahun, 2020 sampai 2021. Sementara Hilman Firmansyah Idrus, legislator PDIP Dapil Manado, saat reses tahap pertama tahun 2021 di Kelurahan Mahau, Manado, memberikan keterangan terkait TPA Iloilo Wori. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara kemarin juga sudah banyak yang membangun di infrastruktur Kota Manado, satu-satunya yaitu tempat pembuangan akhir sampah. Kemarin TPA ada di Sumombo, Sohol, Sumopica. Kementerian PU sudah menganggarkan 125 miliar di daerah Iloilo dan sementara dibangun penampungan sampah untuk Kota Manado, Kota Bitung, Kabupaten Minahasa Utara dan Kabupaten Minahasa. Orang ke Sumombo, soalnya nak mau tertampung lagi sampah akan dipindah di Iloilo. Nanti di sana dibangun TPA regional, sementara Desember insya Allah harusnya sudah selesai. Seluruh persoalan aspek sampah di Kota Manado teratasi. Cuma ada sampah-sampah di muka rumah, cepat berangka. Jadi insya Allah itu juga salah satu potensi mengurangi banjir. Tadi Pak Lurah singgung soal banjir, kelurahan banjir. Nanti sementara dibangun juga pemerintah provinsi. Ini Pak Oli hebat sekali nih. Semua dia bikin. Apa yang minta dia bikin. Yang penting demi kepentingan umum. Tim Liputan Berita TV Manado.